assalamualaikum, selamat siang kakak semuanya. Gimana ceritanya? Pasti muter-muter ya. Ya beginilah namanya cerita. Jadi yang gak ada simpelnya ya. Ibaratnya jalanlah harus ada lika-likunya, begitulah mungkin alurnya. Dan semoga cerita ini tetap menghibur kakak semuanya. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa melanjutkan lagi ya. Walaupun hari ini di sini tanggal merah ya, hari libur. Dan langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mata Kevin penuh arti. Dia mengamati punggung Luna dan tiba-tiba tertawa. Kamu harus memikirkan baik-baik. Kamu khusus diundang ke sini oleh Pak Jason untuk menjadi perancang Joanna. Kalau kamu melanggar kontrak, dia akan gagal membuat Joanna debut. Mungkin saja dia akan membuat LM hancur. Perkataannya membuat Luna menahan api amarah di hatinya. Dia menatap Kevin yang tersenyum dengan marah. Apa maksudmu? Kevin berhenti tersenyum dan berkata dengan serius, kamu adalah orang yang pintar. Apa kamu merasa pantas menghancurkan LM demi seorang asisten? Maksudnya sangat jelas, Luna harus terus berada di dalam program untuk merancang pakaian Joanna. Tapi kalau dia tinggal di sini, Yasmin juga harus tinggal dan menelan amarah ini. Mata Luna menjadi merah dibandingkan dia yang ditindas. Dia lebih marah jika Yasmin ditindas. Jason dan Yasmin tidak memiliki perasaan cinta dan Jason hangat menyayangi simpanannya. Luna tidak berani mempertaruhkan masa depan LM untuk membuktikan sedalam apa perasaan Jason pada Yasmin. Baginya LM dan Yasmin sama pentingnya. Kevin melihat wajah masam Luna pelan-pelan berubah menjadi pucat. Dia maju dan bertanya sambil tersenyum. Kamu tinggal di sini sendirian juga tidak apa-apa. Kalau membutuhkan asisten, aku akan mencarikannya untukmu. Kaki kakak ipar terluka. Ada urusan keluarga. Pas sekali, jadi dia bisa pulang beristirahat. Luna berbalik dan kembali duduk di sofa. Dia malas meladeni Kevin. Setelah mengatakan itu, Kevin juga tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi. Yasmin sudah membereskan barangnya. Dia duduk lagi di sofa dengan murung. Dia menunduk dan menatap ponsel, tapi tidak juga menelpon. Luna masih belum datang mencari Yasmin. Jason sudah menelpon Yasmin. Yasmin berusaha menenangkan suasana hatinya dan menekan tombol jawab, namun dia tidak juga bicara. Kenapa tidak bicara? Suara Jason yang datang dan dingin terdengar di telepon. Yasmin berkata dingin, kamu yang menelponku. Bukankah kamu ada urusan mencariku? Jason bisa mendengar rasa tidak senang di suaranya, tapi suaranya tidak terlalu dingin. Luna menelponku dan mengatakan, kalian akan pergi melihat rumah untuk pindahan, jadi ingin keluar dari program. Apa itu benar? Yasmin tercengang. Dia tidak menyangka Luna akan berinisiatif mencari Jason untuk mengatakan hal ini. Dia tidak menjawab pertanyaan ini dan malah balik bertanya, aku ingin bertanya padamu secara pribadi. Kamu berinvestasi pada program ini hanya demi membantu Joanna debut dan tidak peduli pada keadilan program ini. Jason berinvestasi pada program memang demi hal ini, jadi dia bergumam sebagai jawaban. Mata Yasmin menjadi merah. Dia berkata, Jason, kalau hari itu aku pergi mengambil obat, nama baikku mungkin akan hancur di dalam program ini karena hubungan. Walau begitu, kamu masih melindungi orang yang mencelakaiku hanya karena satu perkataan dari Joanna. Yasmin, semua hal itu harus ada buktinya.
keadilan yang kamu inginkan itu, aku menendang seorang perancang hanya karena ada yang mengatakan dia terlibat. Jason menjawab dengan dingin. Yasmin mengerutkan bibirnya, matanya terasa panas. Jason bertanya lagi. Sen mengirim pesan pada Fendi. Buktinya sudah cukup. Sen meminta obat pada tim produksi. Ada kamera yang merekamnya. Buktinya juga cukup. Fendi meminta orang membelikan obat untuk Sen. Ada orang yang menjadi saksi. Jadi ada bukti yang cukup. Aku tanya kamu, mengeluarkan mereka dari program, apanya yang tidak adil? Suara Yasmin menjadi serak. Kalau aku yakin Sen dijebak, apa benar-benar tidak akan bisa mengetahui kebenarannya? Setelah mendengar perkataannya, Jason tiba-tiba berkata keras, kamu ingin keluar dari program ini karena merasa aku memfitnah Sen. Yasmin juga tidak mau mengalah. Benar, jelas-jelas ada begitu banyak keanehan, tapi kamu merasa buktinya cukup. Kalau tidak bisa menemukan kebenarannya, maka semuanya harus tinggal. Bukankah kamu mempertahankan Lisa karena Joanna meminta tolong padamu? Dia jarang marah di ingatan Jason. Yasmin tampak patuh, tapi sebenarnya memiliki karakter yang dingin. Di tempat tidur pun Yasmin sangat bisa menahan diri. Tapi hari ini marah padanya hanya karena seorang model pria. Yasmin pertama kali marah padanya karena pria lain. Jason mematikan telepon dan membanting ponselnya. Caleb terkejut, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Diam-diam meminta anak buahnya untuk membelikan ponsel baru dan segera mengantarkannya. Luna tahu dari Kevin kalau Jason kehilangan kesabaran. Dia bergegas ke kamar Yasmin untuk menghiburnya. Kamu tidak perlu melawannya karena masalah Jane. Aku dengar dia sangat marah dan menghancurkan ponselnya. Luna menepuk bahu Yasmin. Yasmin bersandar di pelukannya dan menekan kesedihannya. Demi Joanna, dia anggap aku apa? Fendi tidak mengadukan orang lain. Untuk apa mengadukan Lisa? Dia marah karena Jason menampar wajahnya di depan Joanna. Joanna melindungi Lisa yang terlibat mencelakainya. Bukankah ini jelas bentuk protes pada dirinya? Aku pergi mencari Jason untuk mengatakan padanya soal keluar dari program. Karena aku tidak ingin kamu ditindas lagi. Aku takut jika langsung memutuskan kontrak, Jason akan menyerang LM karena Joanna gagal debut. Terakhir kali dia sudah melakukan hal itu. Luna membelai lengan Yasmin dan berkata dengan lembut. Mata Yasmin terasa sangat perih. Dia tidak pernah merasa begitu teraniaya. Di dalam program ini dia telah dicelakai orang, tapi sebagai suaminya Jason melindungi pelaku demi simpanannya. Begitu dipeluk Yasmin, wajah Luna memerah karena marah. Kevin khawatir dengan kekacauan program saat ini, makanya saat diabaikan Luna, dia langsung mencari Yasmin, tapi pintunya dikunci. Dia tidak mengerti kenapa pasangan ini bisa bertengkar di telepon padahal tinggal bersebelahan. Kak Jason, kenapa kamu marah padanya? Dia itu istrimu dan celakai oleh orang di dalam program ini. Kita tidak bisa menyelidiki kebenarannya. Wajar saja kalau dia merasa sedih. Begitu masuk kamar Jason, Kevin segera mencoba membujuk dengan wajah murung. Jangan memasang ekspresi pura-pura ini. Aku lihat kamu menonton dengan senang. Jason mengungkap kemunafikan Kevin dalam satu pandangan. Saat mendengar ini, Kevin langsung terkekeh. Dia mendekati Jason. Kak Jason, kamu cemburu. Benar juga. Kakak ipar begitu melindungi model pria itu. Kalau aku jadi kamu, aku juga pasti akan cemburu.
Saat mendengar perkataan Kevin, Jason semakin menjadi marah. "Kalau tidak ada urusan, keluarlah dari sini." Setelah dimarahi olehnya, Kevin dengan cepat berkata, Ada. Aku ingin memberitahumu kalau aku juga percaya pada Zane dan juga intuisi kakak ipar. Apa keuntungan seorang model menjilat seorang asisten, benar kan?" Jason mencibir, "Kakak iparmu adalah orang yang polos, yang tidak pernah menghadapi lingkungan kotor seperti dunia hiburan. Memang kamu belum pernah juga. Zane hanya menggunakan dia sebagai batu loncatan. Tujuan dia yang sebenarnya adalah Sunny." Maka itu terlalu kontradiktif. Jika tujuannya adalah Sunny, maka dibandingkan memaksa kakak ipar tidur bersamanya, dia seharusnya memperlakukannya dengan baik. Terlebih lagi di ponselnya ada catatan membeli obat. Dengan temperamen Luna, apa dia tidak takut dikebiri? Perkataan Kevin masuk akal. Jason mengerutkan bibirnya, tidak mengatakan apa-apa. Kevin bersandar di samping mejanya dan berkata dengan wajah serius, "Kak Jason, kamu mengalah saja pada kakak ipar. Anggap masalah ini selesai. Coba kamu pikirkan, ada orang yang mencelakai dia. Pasti karena di dalam acara ini kamu terlalu berpihak padanya. Netizen saja menonton kemesraan kalian." Perkataannya membuat Jason merasa lebih baik, tapi dia tidak merasa aku berpihak padanya. Masalah ini aku tetap harus mengatakannya. Saat kakinya terluka, Zane mencari cara membelikannya obat, membantunya membawakan barang. Kamu bahkan tidak. Tutup mulutmu. Jason merasa suasana hatinya buruk ketika mendengar nama Zane. "Oke." Kevin tersenyum. "Kak Jason, biarkan saja masalah ini. Berikan muka pada istrimu. Ini baik untuknya dan juga untuk wanita di sisimu." Jason memandangnya dengan acuh tak acuh. Maksud Kevin adalah menyuruhnya mempertahankan Zane dan Fendi. "Kamu pikir bisa dibiarkan dengan mudah Yasmin bertengkar denganku hanya demi seorang model? Kamu pikir aku cemburu?" Jason berkata dingin. Sebelumnya dia sudah tidak suka melihat Zane. Sekarang dia sangat ingin mengeluarkan Zane dari program ini. Kevin mengangkat tangannya dan memberi isyarat oke. "Aku akan pergi menemui kakak ipar untuk membujuknya. Nanti kita lihat bagaimana dia membujukmu. Siapa yang ingin dia membujukku? Kamu ini bisa bicara tidak?" Jason mengerutkan kening dengan marah. Kevin segera keluar dari kamarnya. Dia menghela nafas dan berjalan ke pintu kamar Yasmin lalu mengetuk pintu. Yasmin bersandar di sofa merasa tertekan. Ketika mendengar ketukan di pintu, dia hanya mengangkat mata lalu mengabaikannya. Kevin berteriak pelan di luar pintu, "Yasmin, aku ingin bicara tentang Zane. Buka pintunya." Yasmin sedikit tidak percaya, tapi dia tetap bangun dan membuka pintu. Dia berdiri di depan pintu dan menatap Kevin dengan dingin. "Apa yang mau kamu bicarakan?" "Ngobrol di dalam." Kevin berkata dengan senyuman menyanjung, matanya melengkung sangat menggoda. Yasmin memberinya jalan. Kevin masuk ke kamar Yasmin. Setelah menutup pintu, dia menatap Yasmin dengan serius. "Kakak ipar." Dia memanggil lembut. "Kamu masih marah?" Kondisi Yasmin tidak terlihat baik, terlihat lelah dan mata yang dingin penuh kekhawatiran. "Tidak marah." Yasmin bukan marah tapi merasa kecewa. Kevin memapahnya berjalan ke sofa dan duduk. Dia sangat sopan dan berkata dengan lembut,
Kakak ipar, aku sudah bicara dengan Kak Jason. Dia setuju melepaskan Sin dan Fendi. Hanya saja kamu melawannya demi Sin. Ini membuatnya sedikit marah. Dia telah melakukan banyak hal demi Joanna. Aku bahkan tidak marah. Punya hak apa dia marah padaku? Yasmin menganggapnya lucu. Kevin mengambil sebotol air dari bawah meja kopi untuk Yasmin. Aduh, kakak ipar. Dia ini marah karena cemburu. Kamu begitu melawannya demi seorang model pria. Dia berpikir kamu terlalu melindunginya. Yasmin tidak menerima air itu. Kevin agak canggung, dia hanya bisa meletakkan air di atas meja kopi dan kembali membujuknya. Bagaimanapun, kalian adalah suami istri. Kalau suatu hari pernikahan kalian ketahuan, pasti ada saja orang yang membuat berita. Sepertinya dia terpikirkan hal ini, makanya marah padamu. Yasmin mengangkat mata dan menatapnya. Pak Kevin, katakan saja padaku, apa yang harus aku lakukan? Dia tidak ingin mendengar orang lain membicarakan pernikahannya dengan Jason. Mereka hanya menikah secara nama saja, sedangkan Jason secara terbuka menggunakan program ini untuk membuka masa depan bagi Joanna. Kevin membahas pernikahan mereka benar-benar hanya untuk menertawakannya. Demi masa depan Joanna, Jason mendorong masa depannya sampai menemui jalan buntu. Yasmin tidak mempunyai ekspektasi apapun terhadap pernikahan ini. Kevin tidak segera mengatakan akhirnya. Dia berkata dengan lembut, Kakak ipar, kamu tidak mengatakan apapun pada Kak Jason. Bagaimana dia bisa tahu? Misalnya kali ini, Kak Jason juga benar-benar cemburu. Yasmin tidak ingin mendengar perkataannya ini. Dia dengan dingin memotong perkataannya. Pak Kevin, langsung katakan saja apa yang harus aku lakukan. Kevin mengangguk. Besok adalah waktu istirahat dan bersantai lagi. Saat itu kamu bisa bersikap baik pada Kak Jason dan masalah ini akan selesai. Bagaimanapun, Kak Jason adalah seorang pria. Tidak mungkin begitu perhitungan. Kamu cukup bersikap sedikit baik padanya. Dia tidak akan begitu mempermasalahkannya lagi. Yasmin berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk. Kalau begitu, kakak ipar istirahatlah yang baik. Masalah ini jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Masalah ini sangat sulit diselidiki. Sin juga tidak berguna. Pak Kevin, terima kasih. Yasmin menyela Kevin dengan nada tenang. Kevin merasa sekarang Yasmin dengan tenang mengatakan padanya kalau dia tidak ingin mendengar terlalu banyak perkataan. Setelah selesai bicara, dia kembali melapor pada Jason. Jason tampak dingin dan hanya bergumam tanpa menolak pengaturan Kevin. Yasmin duduk di kamar sebentar lalu berdiri dan berencana menjelaskan situasinya pada Luna. Begitu membuka pintu, dia melihat Jason juga buka pintu. Pandangan mereka berdua bertemu. Yasmin segera mengalihkan pandangannya kemudian berjalan ke kamar Luna. Jason menatap punggungnya, mengatupkan bibirnya erat-erat, dan setelah beberapa saat dia kembali ke kamar dan menutup pintu. Yasmin mendengar suara dia menutup pintu. Dia langsung berbalik melihat ke sana, lalu menarik nafas pelan-pelan. Luna membuka pintu. Yasmin berjalan masuk. Kevin datang untuk bicara denganku. Katanya masalah Sin tidak akan diperpanjang lagi. Kita akan terus berkompetisi. Tidak akan diperpanjang lagi? Kamu membuat Jason berkompromi? Luna tampak terkejut. Yasmin menggelengkan kepalanya.
Kevin memintaku untuk bersikap baik padanya saat siaran langsung besok. Melihat matanya yang tenang dan datar, Luna melangkah maju dan meraih tangannya, bertanya dengan suara pelan, "Jika kamu merasa sedih, kita tidak perlu melakukannya lagi. Sen tinggal di kompetisi ini juga belum tentu bisa mendapatkan penghargaan. Bukan itu masalahnya." Yasmin berkata dengan pelan, yang dia inginkan adalah program ini dilakukan secara adil. Jangan sampai Joanna bisa melakukan apapun yang dia inginkan, menindas orang-orang yang tidak memiliki pendukung seperti mereka. Ini sangat tidak adil, bisik Luna. Yasmin berjalan ke meja kerja. Mulai sekarang lebih hati-hati. Jangan sampai terjadi hal seperti ini lagi. Aku hanya ingin berkompetisi sampai akhir dengan tenang dan damai.